Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis ilmu. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bertafaqquh fid din. Dan ini tentunya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang Allah mudahkan bagi dia meniti jalan di atas menuntut ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menempuh jalan, yang mana jalan yang ditempuh adalah dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mempelajari agama Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Demikian juga orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan di dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih pada bab yang keempat dari kitab ini, yaitu tentang bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Maka malam ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, dan kita akan membacakan hadis yang ketiga dalam bab ini. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, dari Abi Sufyan Sakhr bin Harb, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, fi hadithihi at-tawil, pada hadisnya yang panjang, fi qissati Hirakla, tentang kisah Raja Hirakl, atau bahasa kita adalah Raja Hercules. Qala Hirakl, berkata Hercules kepada Abi Sufyan, "Famada ya'murukum?" yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian? Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan pun menjawab, qultu yaqul,
Aku pun berkata kepada Raja Hercules, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian. Maknanya ajaran nenek moyang yang menyimpang dari syariat Islam. Wa ya'muruna bis-shalah. Demikian juga Rasulullah memerintahkan kami untuk mengerjakan salat. Was-sidqi, dan Rasulullah juga memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wal afaf, dan kami juga diperintahkan untuk menjaga kesucian diri. Was-silah, dan kami juga diperintahkan untuk menyambung silaturrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Taib, kita akan menjelaskan hadis ini sedikit demi sedikit. Hadis ini datang dari Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil. Hadis ini datang dari Abi Sufyan Sakhr bin Harbin. Hadis ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Dan pada waktu itu Abi Sufyan belum masuk Islam. Jadi kejadian ini terjadi sebelum Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Karena Abu Sufyan di antara sahabat yang masuk Islam belakangan. Bahkan dia masuk Islam antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Adapun perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah dan Fathu Makkah terjadi pada 8 Hijriah. Jadi Abu Sufyan adalah sahabat yang akhir-akhir masuk ke dalam agama Islam. Dan ini beliau ceritakan sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Suatu ketika Abu Sufyan bersama jamaahnya dari orang-orang Quraisy, mereka mendatangi negeri Syam. Kemudian mereka berjumpa dengan Raja Hercules. Dan ketika mendengar berita ini bahwasanya akan datang rombongan dari negeri Hijaz, maka Raja Hercules pun mengundang mereka ke istananya. Kemudian Raja Hercules bertanya beberapa pertanyaan. Dia bertanya tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang bagaimana sikap orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia bertanya tentang kejujuran Rasulullah. Dan memang Raja Hercules adalah raja yang sangat cerdas. Bahkan sebelum itu dia telah membaca kitab Taurat. Dia telah membaca kitab Injil dan kitab-kitab terdahulu, yang mana di dalam kitab-kitab tersebut akan diutus seorang nabi, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengimani bahwasanya Rasul adalah seorang nabi. Bahkan ketika Abu Sufyan bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Rasulullah, maka Abu Sufyan yakin dengan sepenuhnya bahwasanya yang diceritakan adalah seorang nabi. Ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena takut ditinggalkan oleh pasukan-pasukannya, dia tidak memeluk agama Islam. Karena takut jabatan hilang, dia tak mau memeluk agama Islam. Padahal dia sudah yakini bahwasanya Rasul adalah seorang nabi. Bahkan dia ketahui sebelum Rasulullah diutus, karena dia telah membaca kitab Taurat, dia telah membaca kitab Injil dan kitab-kitab terdahulu. Subhanallah. Namun karena takut ditinggalkan oleh masa, dia tidak memeluk agama Islam. Berarti telah sampai kepada dia dakwah. Bahkan dia yakini Rasul adalah seorang nabi, namun dia tak mau memeluk agama Islam. Apa penyebabnya? Karena takut ditinggalkan oleh kelompoknya. Dan memang di zaman sekarang ini banyak orang yang seperti ini. Dia tak berani menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena takut ditinggalkan jamaahnya. Dia tidak mau mengikuti agama yang hak. Kenapa? Karena takut nanti jabatannya akan hilang dari dia. Inilah Hercules, Raja Hercules. Dia seorang raja yang cerdas.
Bahkan dia baca kitab Taurat, dia baca tentang kitab Injil dan kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab itu dijelaskan akan diutus seorang nabi. Namun dia tidak beriman disebabkan karena dia takut kekuasaannya akan hilang. Taib, sehingga sampailah kepada pertanyaan Hercules kepada Abi Sufyan, "Famadza ya'murukum?" yakni an-nabi. Lalu apa yang nabi tersebut perintahkan kepada kalian? Subhanallah. Jadi Hercules ingin tabayun kepada Abu Sufyan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang Arab di waktu itu. Maka Abu Sufyan berkata kepada Hercules, dia katakan, "Qultu yaqul." Aku pun menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah yang pertama nih. Bahkan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Hendaklah kita menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang beribadah kepada jin, kepada bebatuan, kepada pepohonan, bahkan kepada Rasul pun tak boleh seseorang beribadah. Apalagi kepada jin. Kepada Rasul aja, manusia yang diutus oleh Rasulullah, manusia yang paling mulia, tak boleh kita beribadah kepada Rasulullah. Lalu bagaimana kepada yang lainnya? Maka ini adalah misi setiap para nabi dan rasul yang Allah utus. Semua mereka sepakat untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Jadi setiap kaum itu ada rasulnya. Enggak ada lagi hujah pada hari kiamat. Wahai ya Allah, ketika ditanya pada hari kiamat, kami tak tahu ini halal, kami tak tahu ini haram. Kami tak tahu solat itu wajib. Kami tak tahu bahwasanya minum-minuman keras itu haram. Kami tidak tahu bahwasanya menutup aurat itu wajib. Tak ada lagi hujjah, tak ada alasan. Karena Allah katakan dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa misinya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Misi para rasul yang Allah utus adalah apa? Mereka semua menyerukan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi sesembahan selain Allah. Makanya memang pelajaran yang paling penting belajar tentang tauhid. Belajar tentang bagaimana mengesahkan Allah. Dan ini pelajaran yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak ustadz. Jarang para ustadz di zaman sekarang ini kalau dia ceramah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syirik, jarang. Padahal ini adalah pondasi. Kalau tauhid seseorang tak bagus, tak jelas, yang lain tak jelas. Karena banyak juga di tengah-tengah kaum muslimin dia solat juga, tapi percaya juga yang namanya dengan bebatuan bisa memberikan manfaat dan mudarat, masih percaya juga kepada pepohonan bisa memberikan manfaat dan mudarat, terkadang masih meminta kepada jin dan lain-lain sebagainya. Padahal ini diantara perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka ketika Raja Hercules bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian? Dia katakan, "U'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, jangan kalian melakukan kesyirikan. Subhanallah, ada hadis yang sangat menarik yang datang dari Mu'ad bin Jabal. Dia katakan, suatu ketika aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yang wajib hamba tunaikan, hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak melakukan kesyirikan sekecil apapun.
Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah yang pasti Allah tunaikan, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab seseorang yang meninggal ketika dia tidak pernah melakukan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi ada jaminan bagi orang-orang yang tak pernah melakukan kesyirikan, Allah tidak akan mengazab dia kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Inilah keutamaan orang yang bertauhid. Dan di zaman sekarang ini banyak terjadi kesyirikan. Pergi ke dukun, kesyirikan. Ya kan? Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya kepada dukun, maka solatnya tak diterima selama 40 hari. Entah dia sakit, entah ada barang yang hilang, dia datang ke dukun, nanya ke dukun. Maka kata Rasulullah, tuqbal lahu salatun ya arba'ina lailah. Maka solatnya tak diterima selama 40 hari 40 malam. Ini kalau datang hanya sekedar bertanya saja. Hanya datang, misalnya dia dompetnya hilang, datang ke dukun. Wahai Pak Dukun, tadi siang dompet saya hilang. Dia tanya kepada dukun. Oh, dukun katakan, oh hilangnya di sini, yang mencuri ini. Kemudian dia apa? Hanya sekedar bertanya, dan dia tidak percaya dengan ucapan dukun itu. Hanya sekedar tanya aja. Tak diterima salatnya selama 40 hari. Makna di sini tak diterima adalah pahalanya tak ada. Kalau dia salat tak ada pahalanya. Kemudian kalau dia mendatangi dukun, kemudian dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun, kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Jadi beda. Kalau dia datang ke dukun kemudian dia yakini apa yang disampaikan dukun, ini dosanya lebih besar. Bahkan dalam hadis ini dikatakan dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis. Tadi bertanya tak boleh, bertanya ke dukunnya tak boleh, bertanya saja solat tak diterima selama 40 hari. Kalau membenarkan apa tadi, telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau zaman sekarang ini sikit-sikit sakit dukun. Terkadang orang lebih yakin ke dukun daripada ke dokter. Kalau di kampung saya itu orang sakit itu dukun dulu. Kalau udah semua dukun dikunjungi tak sembuh, baru ke dokter. Kalau di sini Allah alam, ini cerita di kampung ini ya. Sakit kan, ke dukun dulu, cari dukun sakti. Ini enggak sembuh, cari mana dukun yang lebih sakti lagi. Kalau tak sembuh-sembuh, udah banyak dukun yang dikunjungi, baru dibawa ke dokter, baru dibawa ke rumah sakit. Padahal tadi dosanya besar. Tapi kalau seandainya seseorang mendatangi dukun, tujuannya hanya sekedar apa? Untuk mengungkapkan kebohongan dukun tersebut, boleh. Misalnya dia coba menes dukun tersebut agar orang lain tahu dia itu dusta, maka boleh. Makanya kan ada sebuah kisah yang sangat masyhur ya. Ketika Syekh Albani, seorang ulama hadis, dia diajak debat oleh seorang dukun. Dia debat oleh seorang dukun. Maka ulama ini mengatakan, saya mau berdebat denganmu dengan beberapa syarat. Maka dukun ini katakan, apa syaratnya? Maka ulama ini katakan, katanya engkau mengetahui perkara yang gaib. Kok syarat yang saya ajukan engkau tak tahu? Berarti kamu dusta. Bisa dipahami ya? Kan biasanya dukun mengaku mengetahui perkara gaib, barang yang hilang dia tahu, siapa yang mencuri, di mana jatuhnya. Datang ulama ini ketika diajak debat, iya saya mau berdebat dengan syarat. Dukun itu katakan, apa syaratnya? Lalu ulama ini katakan, engkau mengetahui perkara yang gaib, tapi engkau tak mengetahui syarat yang akan aku sampaikan, berarti engkau pembohong. Udah, berhenti debatnya, tak jadi debat. Gitu ya? Bahkan ini diantara debat tercepat selesainya. Belum jadi debat, belum terjadi tapi sudah selesai. Dukun tuh udah KO, sudah langsung bubar. Jadi kalau bertanya kepada dukun tujuan untuk memperlihatkan kebohongannya, tidak jadi masalah. Dan memang keseringan dukun itu salah.
Ini diantara kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat kita, dan orang tak mengetahui itu adalah perkara yang haram. Itu masalahnya. Kenapa orang tak tahu itu perkara yang haram? Karena tak pernah disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Itu masalahnya. Atau yang lebih lucunya, ada juga ustadz tapi kedukun juga. Udah ustadz hafal Al-Quran, tak mungkin tak hafal dia hadis ini. Tapi pas sakit ke dukun juga dia berobat. Maka wajar orang awam juga ketika sakit ke dukun. Maka inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah diantaranya. Hendaklah kalian menyembah Allah semata, jangan melakukan kesyirikan. Karena memang diantara keutamaan orang yang meninggal di atas tauhid, tak pernah melakukan kesyirikan. Kata Rasulullah, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'a dakhulal jannah. Subhanallah. Barang siapa yang meninggal, kata Rasulullah, tak pernah dia melakukan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil, dakhulal jannah, masuk surga. Ini keutamaannya, orang yang meninggal tapi tak pernah melakukan kesyirikan. Dan kata Rasulullah, wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a dakhulan nar. Dan barang siapa yang meninggal sedangkan dia melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Subhanallah, Allah tegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan dan syirik yang dia lakukan adalah syirik besar, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Subhanallah, tempatnya neraka jahanam. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini memang masalah tauhid ini harus terus ditekankan. Kita ajarkan anak-anak kita masalah tauhid, mana kesyirikan, mana tauhid, harus terus diajari anak-anak kita. Karena dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah kesyirikan. Tak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan, seseorang beribadah kepada selain Allah. Ini dosa yang paling besar. Makanya tadi jaminannya kalau ada orang yang meninggal tak melakukan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil, dakhulal jannah, masuk surga. Gitu ya. Tapi sulitlah, enggak terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Ria itu syirik kecil, termasuk syirik juga. Gitu ya. Taib. Ini yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah, di antara perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau menyembelih, ya menyembelihlah untuk Allah, bukan menyembelih untuk laut. Di sini ada menyembelih untuk laut? Enggak ada ya. Berarti masih mantap lah di sini daripada di kampung saya. Kalau di kampung saya itu lengkap kesyirikannya berarti ya. Kalau di tempat anak itu setiap tahun menyembelih sapi kemudian dibuang di laut. Tujuannya katanya biar enggak terjadi tsunami, biar enggak ngamuk lautnya katanya. Enggak ada. Kalau Allah sudah berkehendak ngamuk juga, kalau ngamuk juga. Bahkan Allah semakin murka. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya kan? Karena menyerahkan sesembahan kepada selain Allah itu adalah diantara bentuk kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian watruku ma yaqulu aba'akum. Kemudian tinggalkanlah oleh kalian ajaran nenek moyang kalian. Maknanya tentunya di sini adalah ajaran nenek moyang ketika ajarannya menyimpang. Kalau benar lanjutkan. Gitu ya. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk apa? Meninggalkan ajaran nenek moyang. Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah di masa silam, mereka menyembah berhala. Subhanallah, bahkan di patung itu dijelaskan di dalam riwayat banyak patung. Ada patung ini, enggak satu aja, banyak patung di Ka'bah itu dulu. Maka kata Rasulullah, tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian berupa kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Adapun berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti yang baik, boleh kita lanjutkan.
Gitu ya. Jadi kalau misalnya di kampung kita ada ajaran-ajaran mungkin yang dari dulu-dulu sudah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu, tapi ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita tinggalkan. Tapi kalau yang baik-baik kita lanjutkan. Gitu ya. Kemudian wa ya'muruna bis-shalah. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kami untuk salat. Subhanallah, salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya perbedaan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Sesungguhnya perjanjian antara kami dan orang-orang kufar adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat telah kufur. Makanya memang Umar bin Khattab sangat tegas masalah meninggalkan salat nih. Sampai-sampai suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman tarakas salat. Tak ada bagian seseorang dari keislaman kalau dia tak salat. Sampai-sampai gitu Umar bin Khattab. Kalau dia ngaku muslim tak salat, tak ada bagian keislaman pada dirinya. Makanya Rasulullah katakan wa amuduhu shalah. Tiangnya agama Islam adalah salat. Tiangnya agama Islam adalah salat. Coba kita bayangkan kalau seandainya ada sebuah bangunan, tiangnya itu enggak kuat, enggak ada tiangnya. Bisa enggak berdiri sebuah bangunan kalau tak ada tiangnya? Bisa enggak kira-kira? Demikian juga dengan salat. Dia katakan dia muslim tapi saat tak salat, bagaimana akan tegak keislamannya? Makanya Rasulullah katakan wa amuduhu as-shalah. Tiangnya agama Islam itu adalah salat. Harus salat. Nanti roboh keislamannya kalau tak salat. Dan sangat menyedihkan tentunya bagi kita saat sekarang ini, begitu banyak di antara orang-orang muslim, orang-orang yang mengatakan dia Islam, tapi ketika adzan dikumandangkan tak salat. Bahkan mungkin bisa saja ada di antara kaum muslimin di saat sekarang, di zaman sekarang ini, solatnya mungkin sekali satu pekan aja, solat Jumat baru solat. Ada nggak di belakang Padang seperti ini? Solatnya pas Jumat saja. Atau yang lebih parahnya, ada juga orang itu solatnya 2 kali aja, Idul Adha, Idul Fitri, baru kelihatan oh itu rupanya. Masih banyak ini terjadi. Masih banyak ini terjadi. Solatnya sekali sepekan saja. Maka bagaimana dia mau selamat kelak pada hari kiamat kalau tak solat? Sedangkan orang yang sudah solat aja masih diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang yang solat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka lalai terhadap solatnya. Alladzina hum yura'un. Dan mereka solat riya untuk dilihat oleh orang-orang. Ini udah solat nih, masih berpotensi mendapatkan ancaman. Lalu bagaimana kalau tak solat? Makanya Rasulullah katakan yang pertama kali dihisap amalan kita ini pada hari kiamat solat. Kalau solat seorang hamba itu sudah mantap, yang lain dinilai mantap semua. Tapi kalau solatnya tak mantap, yang lain dinilai tak mantap. Ini standar kita nih. Standarnya kelak pada hari kiamat ketika dihisap amalan kita yang pertama solat. Itu yang pertama kali dihisap. Oh, kalau dilihat mantap solatnya, tak ada bolong-bolong. Yang lain dilihat mantap. Tapi kalau solatnya tak mantap, haji setiap tahun dihaji. Sedekah jalan terus. Apalagi ketaatan yang lain jalan terus, tapi tak solat, sama aja. Sama aja. Masih berpotensi dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dalilnya apa? Ketika penduduk surga berkata kepada penduduk neraka jahanam dalam Al-Quran ini, penduduk surga katakan kepada penduduk neraka jahanam, ma salakakum fi saqar?
Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kita lihat apa jawaban penghuni neraka Jahanam. Meskipun jawabannya sangat banyak, tapi yang pertama kali mereka katakan, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami di dunia bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat. Subhanallah. Ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan masuk ke neraka Saqar? Banyak memang alasannya dalam ayat itu, tapi yang pertama kali dikatakan qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Jadi kita harus perhatian dengan salat, jangan asal-asal salat aja. Jangan asal-asal salat aja, memang benar-benar perhatian dengan salat nih. Kenapa? Rasulullah yang memerintahkan kita, wa ya'muruna bis-shalah. Rasulullah memerintahkan kami untuk sholat, gitu ya. Jadi kita biasakan anak-anak kita tuh dari sejak kecil, ajari mereka sholat, ajari mereka wudhu yang benar, ajari mereka sholat yang benar. Itu tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, ada di antara anak kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu, tak pandai dia wudhu, tak bisa dia wudhu, tak bisa dia sholat karena tak kita ajari, udah pada hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Makanya sangat tegas dalam agama kita berkaitan memerintahkan anak sholat nih. Rasulullah katakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun itu perintahkan, nah sholat dulu, nggak boleh dipaksakan. Kalau masih 7 tahun ya, 7 tahun biasanya anak-anak 7 tahun dia sudah membedakan mana yang baik mana yang buruk biasanya kan. Makanya pas 7 tahun sudah diperintahkan, pas masuk waktu zuhur, ayo nak kita sholat. Sekarang masuk waktu sholat. Subuh juga bangun karena sholat subuh. Kalau seandainya masih ngantuk juga tidur dia, jangan pula langsung dihajar ya. Karena 7 tahun masih apa? Perintahkan saja. Biasakan, ingatkan dia untuk sholat. Kemudian kata Rasulullah, "Duribuhum 'alaiha wa hum abana asyara sinin." Tapi pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat kalau usianya sudah 10 tahun. Gitu. Tapi anda terus ingatkan ya, mukul bukan dengan tenaga dalam ya. Apalagi yang sering ngangkat-ngangkat barbel kan, habis juga nanti anaknya. Kalau sudah 10 tahun anak kita tak sholat, boleh dipukul dalam rangka mendidik. Ini kadang-kadang sebagian orang tua udah anaknya kuliah, udah SMA, masuk waktu sholat, tak disuruh-suruh anaknya sholat. Subhanallah. Yang lebih sedihnya dia pun tak sholat. Dia pun tak sholat, bagaimana memerintahkan anak untuk sholat? Jadi anak kita biasakan untuk sholat. Jadi kalau udah 7 tahun ya, biasakan. Enggak jadi masalah kita bawa dia ke masjid. Karena sebagian masjid itu kadang-kadang marah kali pengurusnya kalau ada anak-anaknya ikut sholat. Ini lucu juga ini kalau ada masjid yang seperti ini. Kalau tak dibawa sejak dini, lalu kapan lagi mau dibawa diajarkan anak itu sholat? Ya kan, kalau udah 7 tahun kan udah bisa diajari sholat, dibawa sholat ke masjid berjamaah, ditanamkan kepada mereka sholat itu harus khusyuk, jangan main-main. Kalaupun seandainya mereka main-main, kasih udzur, mereka masih anak-anak. Kadang-kadang sebagian masjid itu kalau udah anak-anak itu agak main-main sedikit, udah marah kali dia nampaknya. Anak-anak, mereka anak-anak. Mereka lah akan menggantikan kita besok di masjid nih. Kalau mereka tidak dibiasakan dari kecil, lalu kapan mereka akan terbiasa ke masjid? Kita ini akan berganti masa ya, akan berganti masa. Yang menggantikan kita entah yang jadi imam, yang jadi muadzin, tukang adzan, mereka lah anak-anak kita tuh yang kita harapkan. Jangan pula datang ke masjid kita marah-marahi, nanti trauma mereka ke masjid. Hati-hati, dosa jariah bagi kita jadinya. Iya kan, gara-gara kita terus marahin anak-anak ke masjid, trauma dia. Nggak mau ke masjid. Dapat marahan pun dari bapak-bapak katanya, tak mau ke masjid, trauma dia ke masjid. Hati-hati, nanti dapat dosa jariah.
Maka kata Rasulullah bahwa ya'muruna bis shalah. Rasulullah itu perintahkan kami untuk salat. Jaga salat tuh. Bahkan ketika ditanya apa amalan yang paling mulia, apa amalan yang paling afdal, salat tepat pada waktunya. Jadi bukan hanya sekedar salat aja ya. Gak apa-apa, yang penting salat. Pas 5 menit lagi mau habis waktu baru salat. Enggak juga. Salat tepat pada waktunya. Sesibuk apapun kita nih, kerja dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, kalau sudah dikumandangkan adzan, tinggalkanlah itu pekerjaan. Ada seorang ulama, ana sering sampaikan kepada antum, kan dia katakan, kalau ana tak salah Sa'id bin al-Musayyib atau Ibnu Mubarak, dia katakan selama 40 tahun tidaklah adzan dikumandangkan kecuali aku sudah bersiap-siap untuk sholat. Sudah di masjid. Selama 40 tahun tidaklah adzan dikumandangkan kecuali aku sudah bersiap-siap untuk sholat. 40 tahun. Kita mungkin kalau kita lihat satu pekan ini ada nggak kita terlambat? Hah? Jangan 1 bulan yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. 1 pekan ini aja ada nggak kita terlambat takbiratul ihram bersama imam? Ini 40 tahun. Tidaklah adzan dikumandangkan kecuali apa? Sudah siap-siap mau sholat. Maknanya tinggal menunggu sholat aja. Gitu ya. Harus perhatian dengan sholat 5 waktu. Kemudian beliau katakan was-sidq. Inilah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan Nabi tersebut juga memerintahkan kami untuk berkata jujur. Subhanallah. Inilah pembahasan kita sebenarnya, karena bab ini tentang kejujuran, bab tentang as-sidq. Ternyata di awal-awal Islam Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat untuk jujur. Ini dalilnya. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya jujur. Sampai-sampai di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah di awal-awal Islam, ketika di Makkah, dia memerintahkan kami untuk jujur. Karena jujur itu sifat orang beriman. Lawannya adalah dusta. Dusta itu sifat orang munafik. Mau yang mana kita? Itu aja. Kalau tak jujur berarti dusta. Kalau dusta sifat orang munafik. Subhanallah. Tak ada pilihan kedua ya. Kalau dia tak jujur berarti pembohong. Kalau dia pembohong berarti dia tidak jujur. Kita tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita tidak jujur berarti kita tukang dusta. Karena Rasulullah katakan ayatul munafik salatun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tapi kemunafikan di sini adalah kemunafikan kecil, nifak kecil. Kata Rasulullah, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara berbohong. Ini sering kita ulang ya, kalau dia bicara pasti bohong. Sering bohongnya. Ditanya ini jawabannya ini. Ditanya itu jawabannya ini. Ini diantara ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia tidak tepati. Kalau dia janji tidak tepati. Insyaallah ana kalau dapat kerja antum ana traktir, kata dia. Pas dapat kerja lupa kawan tuh. Ini kalau berjanji harus ditepati. Kalau berjanji tak ditepati berarti ini diantara ciri-ciri orang munafik. Wa idza u'tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, khianat. Ini paling berat nih masalah amanah nih, ikhwan. Saya sering sampaikan kepada kita kan, kita sebagai orang tua amanah. Amanah, kita sebagai orang tua amanah. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang istri kita, sudahkah kita didik dia? Tentang anak kita, sudahkah kita ajari dia? Ditanya pada hari kiamat. Kita bekerja di sebuah perusahaan itu amanah. Masuk harus tepat waktu, pulang harus tepat waktu. Waktu kerja antum kerja, jangan waktu kerja antum kerjakan yang lain. Kalau waktu kerja kita kerjakan yang lain, berarti kita tak amanah dalam pekerjaan kita. Makanya di antara penghasilan yang haram adalah ketika seseorang misalnya dia kontrak di sebuah perusahaan, masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian, tapi dia datang terlambat. Itu di antara penghasilan yang haram. Subhanallah. Masuk jam 7, dia masuk setengah 8.
pulang jam 5, dia pulang jam setengah 5. Haram. Yang dia korupsi waktu itu adalah penghasilan yang haram. Jadi kalau kita diberikan amanah, jadi apapun itu, ya udah tunaikanlah amanah itu. Makanya jangan coba-coba mengemban amanah, ngeri, resikonya ngeri. Jadi ini, jadi itu, jadi ketua ini, jadi ketua itu, banyak amanahnya. Kalau antum tak mampu, jadi orang yang amanah udah, jangan antum terima. Ana tak mau, sama antum aja. Tapi kalau antum yakin bisa amanah, tafadhol. Karena di antara ciri-ciri orang yang munafik apa ikhwan, ketika diberikan amanah, dia khianat. Dan cakupan menjaga amanah itu luas. Ya, bukan hanya sekedar pekerjaan aja. Semua ini amanah ini. Ya kan, anak amanah, istri amanah, apa lagi? Pekerjaan amanah, harta juga amanah, semua amanah. Taib. Ini di antara perintah Rasulullah. Rasulullah juga memerintahkan untuk jujur. Ini masih ada di potongan hadis. Kita lanjutkan ya. 2 poin lagi insyaallah. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kami untuk wal afaf. Yang dimaksud dengan al afaf adalah menjaga diri dari menjaga kesucian diri. Menjaga diri, menjaga kesucian diri. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al afaf di sini ada dua. Yang pertama menjaga diri dari hawa nafsu berupa syahwat. Kemudian yang kedua menjaga diri dari apa? Hawa nafsu perut. Ini yang dimaksud dengan al-afaf di sini. Jadi al-afaf di sini ada dua maknanya ya. Yang pertama menjaga diri dari hawa nafsu berupa syahwat. Kemudian yang kedua menjaga diri dari nafsu perut atau meminta-minta kepada orang lain. Yang pertama berkaitan dengan menjaga diri dari hawa nafsu berupa syahwat. Maknanya kita harus menghindari diri kita dari perbuatan zina. Dan segala perkara-perkara yang mengantarkan kepada perbuatan zina harus dihindari. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Karena itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Jadi di antara perkara yang mengantarkan kepada perbuatan zina apa? Memandang kepada yang bukan mahram. Memandang wanita yang buka aurat. Ini di antara wasilah-wasilah yang mengantarkan seorang kepada perbuatan zina. Dan Rasulullah katakan fal ainani zinahuma an-nazar. Mata itu zinanya adalah dengan melihat. Jadi mata ini ada juga zinanya apa? Melihat. Maka hati-hati dengan memandang wanita yang bukan mahram kita. Ngeri. Makanya seorang ulama yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib, dia katakan ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada yang paling aku takuti, kata dia, dibandingkan dengan seorang wanita. Ini dia katakan kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu usia beliau mencapai 54 tahun. Usia 54 tahun. Dan pada waktu itu mata beliau sudah pincang, melihat hanya sebelah matanya saja. Itu pun sebelahnya sudah rabun. Dia katakan yang paling aku takuti adalah wanita. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan ulama, tak hafal Al-Quran, tak juga hafal hadis, masih banyak kekurangan. Jangan main-main dengan wanita. Subhanallah ya. Ini Sa'id bin Al-Musayyib, seorang ulama besar. Usianya sudah 84 tahun. Kalau mungkin orang-orang di zaman sekarang kalau sudah 84 tahun tuh tak ada lagi syahwatnya gitu ya. Tak cukup sampai di situ saja. Bahkan dia melihat dengan sebelah matanya. Satu sudah pincang. Satu lagi pun itu udah rabun. Tetap dia katakan yang paling aku takuti adalah wanita. Gitu ya. Jadi kita harus menjauhi diri kita dari apa perbuatan zina. Terutama zina yang sebenarnya. Subhanallah. Dalam agama Islam orang yang berzina dan dia sudah menikah, apa hukumannya? Dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Kalau ada orang yang sudah menikah, berzina dia. Kalau syariat Islam ditegakkan hukumannya, dia dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal tanpa belas kasihan. Melempari itu tanpa belas kasihan. Tapi yang menegakkan hukuman ini adalah pemimpin, bukan kita. Jangan pula antum melihat ada orang yang berzina, dia sudah menikah, ayo kita lempari, enggak boleh.
Yang menegakkannya adalah pemimpin. Tapi kan kalau di tempat kita tidak ditegakkan hukum syariat yang satu ini. Kalau di Arab Saudi masih ditegakkan ini. Di antara negeri Islam yang masih menegakkan syariat Islam, di antaranya adalah Arab Saudi. Kalau kita mungkin di Indonesia ada juga yang ditegakkan syariat Islam, namun belum sempurna. Jadi kalau ada orang yang berzina dan dia sudah menikah, dilempari sampai meninggal, yang melakukan apa? Pemimpin. Kalau seandainya dia belum menikah, hukumannya itu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan yang mencambuk dia adalah orang yang kuat, al-gojo, yang kuat tenaganya, dengan sekuat-kuatnya. 100 kali mungkin tumbang juga kita kalau 100 kali itu, ya kan? Apalagi yang mukul adalah orang kuat. Tak boleh belas kasihan. Ngawal pelan-pelan aja, yang penting 100. Tuh 2, 3, enggak boleh. Harus dengan tenaga dalam. Makanya kalau seandainya syariat Islam ditegakkan, takut orang berzina. Ini enggak ada hukumannya. Apalagi sama-sama mau. Siapa yang bisa bicara? Makanya tersebar di mana-mana perbuatan zina zaman sekarang ini. Kadang-kadang ada seorang gadis pulang dari dia misalnya kuliah di sebuah tempat, pulang dari tempat kuliah tersebut sudah hamil sampai ke rumah. Subhanallah. Padahal dalam agama Islam kalau ditegakkan, seseorang yang berzina dan dia belum menikah dicambuk 100 kali. Dan yang mencambuk adalah orang yang kuat. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Taib. Ini makna al-afaf yang pertama. Kemudian makna al-afaf yang kedua adalah menahan diri dari hawa nafsu berupa perut. Maknanya tidak boleh kita meminta-minta kepada orang lain. Sikit-sikit minta, tidak boleh, ikhwan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta yaumal qiyamati ya'ti wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia, maka kelak pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah sehingga tidak ada lagi sekerat daging pun di wajahnya. Subhanallah. Jadi orang yang kerjanya minta-minta, secara hukum meminta-minta tidak boleh. Meminta-minta tidak boleh. Kecuali memang sudah terpaksa darurat, baru boleh meminta kepada orang lain. Ini terkadang yang herannya, kita badannya kuat, mungkin lebih kuat dia dari kita, tapi kerjanya mengemis. Kerjanya meminta-minta. Subhanallah. Kata Rasulullah, seseorang yang sering meminta, senantiasa meminta kepada orang lain, sehingga pada hari kiamat dia datang dengan wajahnya tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Taib, 1 poin lagi. Kemudian wasilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim. Masuk waktu salat ya? Udah masuk ya? Kita cukupkan sampai di sini. Nanti poin yang terakhir ini kita jelaskan sedikit pada salat Isya insyaallah, tentang menyambung silaturahim. Karena banyak juga orang yang keliru. Apa yang maksud dengan silaturahim? Silaturahim itu, yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung hubungan kerabat kepada orang yang ada hubungan nasab dengan kita. Itu dikatakan silaturahim. Tapi kalau main-main ke rumah kawan, itu namanya ziarah, bukan silaturahim. Kadang-kadang kita ayo ziarah ke rumah si fulan, padahal tak ada hubungan nasab dengannya. Silaturahim namanya aja menyambung rahim, berarti yang ada hubungan nasab. Kalau main-main ke rumah kawan, itu namanya ziarah, berkunjung, gitu ya. Taib. Demikian ikhwati fiddin rahimanillahu wa iyyakum jami'an yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.